Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memijat nyeri lutut kaku sakit saat ditekuk. Jadi video ini saya berikan kepada para pemirsa channel Yunus Mirza Official yang kemarin request bagaimana cara memijat nyeri lutut kaku susah untuk ditekuk. Jadi cara ini sangat mudah, aman, dan insya Allah semua orang bisa melakukannya. Di cara ini saya tidak menggunakan alat apapun, cuma nanti sediakan saja minyak atau baby oil atau pelumas untuk saat melakukan treatment dalam memijatnya. Juga nanti setelah pemijatan saya akan berikan latihan yang simple untuk menambah ROM atau range of motion atau daya lingkup gerak sendinya itu supaya menekuknya bisa bertambah. Oke, biasanya kasus-kasus nyeri lutut susah ditekuk ini pertama karena yang paling umum adalah pernah cedera, misal keseleo atau cedera otot ataupun habis jatuh ataupun habis kecelakaan, seperti itu. Yang kedua karena kecapean aja, overuse. Jadi terlalu banyak aktivitas, misal terlalu banyak berdiri sebelumnya ataupun terlalu banyak jalan ataupun terlalu banyak naik turun tangga, itu bisa juga otot atau tendonnya overuse jadi sehingga bisa kaku. Yang ketiga adalah karena yang paling umum saat terjadi osteoartritis ataupun pengapuran pada sendi lutut. Ini yang paling banyak, yang paling umum. Yang ketiga ini karena osteoartritis atau pengapuran sendi lutut, sehingga lutut saat sebenarnya nyeri radang. Nah, setelah itu karena nyeri dan radang, penanganannya misal salah, bisa langsung dipijat, ataupun setelah radangnya berkurang tidak langsung ototnya tidak langsung dirilis ataupun tidak langsung dilatih untuk melakukan nekuk-nekuk ataupun misal tidak melakukan aktivitas jongkok ataupun sujud. Nah, itu setelah radang biasanya kalau sudah lama, nah otot menjadi kaku dan mengeras. Itu jadi bagaimana cara terapinya dengan cara pijat untuk mengurangi nyeri lututnya, mengurangi kakunya, sama menambah ROM-nya, itu range of motion-nya pada sendi lutut, terutama pada saat gerakan menekuk lutut. Oke, langsung saja saya kasih tahu caranya seperti ini. Langsung saja caranya seperti ini. Pertama, kita siapkan pelumas ataupun minyak sebagai pelicin, bisa baby oil, pokoknya minyak yang licin ataupun hand body juga boleh. Ini sebagai pelumas saja saat kita mau melakukan pijat. Nah, jadi caranya seperti ini. Pertama, otot-otot paha bagian depan, terutama nanti otot bagian paha bagian samping sini dan juga paha bagian dalam. Oke, cara memijatnya saya cuma pakai dua teknik aja di sini. Pertama teknik F-Fluoride sama nanti friction ataupun petricet. Jadi saya bagi dua saja, F-Fluoride sama friction yang paling gampang. Caranya pertama seperti ini. Nah, kita cuma melurutin aja. Ini teknik F-Fluoride namanya. Nah, pertama seperti ini. Jempol yang ini, maksudnya jempol yang ini sama jari telunjuk ada di samping lutut dan di dalam sini, pelurut ke arah lutut bagian samping luar sama samping dalam seperti ini. Nah, pada kondisi kaku pada sendi lutut, nah otot yang sini biasanya lebih tegang. Nah, ditandai dengan gerinjel-gerinjel, dan juga saat di lurut seperti ini ada rasa sakit. Nah, itu pelan-pelan saja. Jadi tidak usah langsung terlalu keras, tidak usah. Yang penting saat di pelurut kita masih bisa nahan sakitnya dan juga terasa ke gerinjel-gerinjelannya. Pertama seperti ini. Oke. Bisa menggunakan dua tangan ataupun yang 4 samping, yang satu yang jempol di dalam sini seperti ini. Nah, oke. Pada saat melakukan teknik ini yang tidak boleh, ini harus diingat, yang tidak boleh kalaupun masih ada radang ataupun pembengkakan, ini tidak boleh dilakukan pemijatan seperti ini. Kalaupun ada radang atau bengkak, itu tunggu nanti setelah radangnya atau bengkaknya berkurang. Biasanya mulai hari keempat ataupun setelah satu minggu itu radangnya
berkurang. Kalau saat radang, saran saya kompres dingin selama 3 hari, kompres dingin 10 menit, ataupun bisa minum obat anti nyeri ataupun anti radang. Setelah radangnya berkurang ataupun menyusut, baru dilakukan teknik pemijatan seperti ini. Oke, nah setelah dirasa di sini sudah agak lemes, gerenjel-gerenjelnya sudah agak berkurang, dan juga rasa sakit habis saat di pelurut sini berkurang, kita pindah ke area atas tempurung lutut sini. Nah, caranya dengan pakai jempol sini. Nah, mulai dari paha sini dia pelurut ke sini. Nah, pelurutnya ke bawah aja. Oke, pokoknya misal ke atas ini juga nggak masalah, cuma lebih tidak nyaman, lebih gampangnya ke bawah saja seperti ini. Nah, tidak usah terlalu cepat, sedang-sedang saja. Yang penting kena ke bagian yang menggerenjal itu. Oke. Nah, nanti kalau sudah terasa menyangkut ataupun istilahnya sudah tidak licin, ditambah lagi minyaknya. Lalu kita gosok lagi seperti ini. Nah, semakin banyak minyaknya, semakin licin, semakin bagus. Ini masih teknik effleurage. Nah, kita cuma menggosok-gosok aja, istilahnya dipelurutin saja. Cara ini sangat gampang, sederhana, tidak usah harus bisa mijet ataupun tidak harus ahli mijet. Semua orang bisa melakukannya. Yang penting tutorial ini apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir jangan di skip ataupun jangan dilompat-lompatin, biar informasi tersampaikan secara utuh dan sempurna. Oke, setelah di area atas ini dirasa sudah selesai, kita pindah ke, tadi kan mijetnya sampai area tengah sini. Nah, selanjutnya kita pindah ke area bawah ini, ke area bawah tempurung sini. Nah, tempurung bagian dalam sama samping sini. Nah, kita pelurutin sama kayak teknik yang awal, pijetnya seperti ini. Nah, yang paling sensitif biasanya di area yang bagian dalam sekitar sini, itu yang paling sensitif. Agak nyeri-nyeri sedikit karena banyak gerenjelan ataupun tendon yang kaku di sini, yang tegang, itu dikendorin pelan-pelan saja, tidak usah terlalu keras dulu. Seperti itu. Nah, yang pertama fokus ke bagian area lutut yang bagian depan dulu. Setelah bagian depan selesai, baru nanti ke lutut yang bagian belakang. Oke. Nah, tekniknya sama seperti ini. Gampang, sangat mudah, pelan-pelan saja. Lalu terapi seperti ini bisa diulang, misal 2 hari sekali kalau kondisinya masih lumayan parah. Kalau sudah agak enakan bisa seminggu 2 kali ataupun seminggu sekali seperti ini. Rata-rata durasi terapi atau pijet atau massage seperti ini bisa 30 menit sampai 1 jam, boleh sesempatnya saja. Ini soalnya sangat sederhana, tidak butuh biaya yang terlalu mahal, bisa dilakukan sendiri treatment di rumah. Nah, setelah area ini sampai sini aja sudah dilemaskan, nah, boleh nanti area sampai ini ke bawah, boleh dipelurut sampai area ankle sini, boleh seperti ini sampai ke ankle. Oke, saya berhentikan dulu, masih di luar, masih azan. Oke, saya lanjut. Tadi setelah area sini sampai sini selesai, boleh langsung dilanjut ke area betis bagian luar sampai ke bawah ankle sini, seperti ini. Oke. Nah, yang bagian sini sama sini tidak usah terlalu lama, cepat sekali. Nanti kalau sudah gerenjel-gerenjalannya lemas atau hilang, langsung ke bagian atas lagi dekat tempurung. Nah, ini nanti yang pakai teknik friction namanya. Kita tekan menggunakan jempol. Pertama kan ini ada tempurung,
bagian atasnya tempurung sini ambil ujung yang sisi luar sama sisi dalam di atasnya tempurung sini. Pertama kita tekan seperti ini, lalu kita putar seperti ini. Friction itu ditekan lalu diputar. Circulum friction. Nah ini ditekan lalu diputar-putar seperti ini. Oke, nah nanti yang ditekan dan diputar-putar, yang nanti di sini ada gerenjelan kaku, tendon yang kaku yang mengeras itu. Nah itu ditekan, putar-putar. Nah nanti rasakan kalau sakit di area yang sakit, oh gerenjelan ini sakit, nah itu berarti benar. Tapi kalau ditekan kok nggak ada yang sakit, itu kurang pas, kurang tepat. Tadi cari lagi, diraba, oh ini ada gerenjel. Nah ini gerenjel ditekan terus diputar gini, oh sakit, nah itu yang benar. Nanti ditekan terus diputar seperti ini, dihitung selama 10 putaran gini. Tekan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah nanti ke bawah lagi, ke bawahnya pindah area ini, tekan lagi 10 putaran, lalu di tengah sini 10 putaran sampai ke bawah tempurung 10 putaran ini. Sini. Nah lalu diulang lagi ke atas, diulang ke atas, ini putar lagi sampai 4 sampai 5 kali set, 5 set maksudnya ini 1 2 3 4 5 gini. Nah terus nah setelah 5 set bagian yang harus ditekan-tekan bagian ini, ujung, ambil ujung bawah bagian tempurung sama ujung atas bagian tempurung atau patella ini. Caranya sama, tekan terus tekannya gini, berlawanan, ini tekan ke sana, yang ini tekan ke sini gini. Nah gini. Oke, seperti ini ya. Nah terus kalau yang ini nekannya, kalau yang ini tadi kan diputar, kalau yang ini di horizontal ini, seperti ini, ditekan lalu di gini-gini sampai yang gerenjel-gerenjel tendonnya itu bergerak. Nah ini kenapa harus digerakkan, harus dilemesan, karena kalau sudah tidak bisa nekuk seperti ini, terbatas area di sini, tendon, otot sama ligamen itu kaku, jadi harus kita kendorkan dulu seperti ini. Oke ya, setelah itu, setelah area depan selesai, pindah ke area belakang di sini. Nah jadi yang area belakang lutut, cukup di belakang lutut aja, yang di istilahnya yang dipijat. Yang pertama kasih minyak di area belakang lutut sini, pas di lipatan belakang lutut, kaki lutut agak ditekuk seperti ini, lalu seperti ini. Nah, ini agak ditekuk, lalu jempol ini dari arah sini tekan ke bawah, ke tengah sampai ke bawah bagian lutut sini. Nah seperti ini. Yang dicari adalah yang otot yang menggerenjel atau yang menggumpal. Nah ini yang harus dilemaskan, ditekan pelan-pelan saja. Nah saat nanti di sini ditekan, yang gerenjel-gerenjel ada, nanti ada rasa kesemutan di telapak kaki ataupun di jari-jari seperti kesetrum, itu tidak apa-apa, bagus. Nah ini karena di sini ada pembuluh darah yang lebar yang untuk mengatur darah ke kaki. Biasanya kalau ditekan di sini dekat tendon yang gerenjel ini, nah itu darah juga kayak kebuka, jadi rasanya, sensasinya seperti kayak piar atau kesemutan di area jari. Seperti ini, pelan-pelan saja dilemeskan. Oke, tidak usah ke susu, pelan-pelan saja, dan tidak usah terlalu keras. Yang penting kena kegerenjelannya agak sakit tapi masih bisa ditahan, itu yang pas. Jadi tidak bahaya melakukan terapi seperti ini, tidak bahaya, tidak nanti oh takut bertambah parah atau takut salah, tidak usah. Ini harus berani, karena yang saya terapkan di sini, saya pilih metode yang ringan dan juga tentunya yang paling aman, yang bisa dilakukan setiap orang di rumah, seperti ini. Oke, udah gitu aja. Yang bagian belakang cuma satu gerakan gitu aja, dilurutin ini yang gerenjel-gerenjel.
Seperti itu. Setelah agak lemes, terakhir penutupannya dilatih dengan gerakan seperti ini. Kalau yang pertama, latihannya posisi mengkurap seperti ini. Kita posisikan badan mengkurap, nah lalu kaki dipaksa ditekuk. Misal ditekuk cuma sebatas sini aja semampunya, ya sudah, dorong ini, tahan sampai 8 detik ataupun 10 detik. Setelah itu bales, kaki ini ngedorong tangan yang memegang ini, jadi didorong ke belakang. Misal didorong sini, didorong lurus, tapi ini nahan. Caranya seperti ini, dorong, nah ini tahan, tangan kita tahan, dorong terus sekuat tenaga, tahan sampai 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10, rilekskan, kendorkan tangan, mendorong, menambah tekuan pada sendi lutut seperti ini. Nah setelah nambah sedikit, didorong lagi 10 kali hitungan. Nah setelah 10 hitungan, lemeskan lagi, ini ditambah dorong sampai sebisa mungkin, sepenuh mungkin. Nah, misal bertambahnya cuma sedikit, tidak apa-apa, diulang terus sampai bisa nempel ke tumit ini, bisa nempel ke bokong seperti ini. Oke, seperti itu. Nah terus cara yang kedua, ini duduk di antara dua sujud. Caranya seperti ini. Kalau kalau semuanya mampunya sebatas gini, ya udah, ini tahan aja sampai paling kemeng, terasa kemeng, sudah tidak tahan, dorong ke depan lagi. Nah, lalu ditambah lagi seperti ini. Seperti ini. Oh, cuma bisa bertahan di sini, ya udah, tahan sampai terasa paling kemeng di area paha, tidak bisa nahan lagi, kendorkan, istirahat lagi, lalu diulang. Nah gerakan gini diulang sampai 5 set seperti itu. Ya, oke, mungkin itu saja sedikit tips dari saya bagaimana cara mengurangi nyeri, kaku, dan lutut susah ditekuk. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman atau sanak famili ataupun ke orang lain. Akhir kata, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.